Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning everybody. Ya, bagi kamu semua yang ada di sini, buat Freddy, Ilham, dan Ahmad Daniel, dan mungkin teman-teman kamu juga yang belum bisa masuk. Hari ini materi pelajaran bahasa Inggris. Saya tidak usah lama-lama menjelaskan. Kita langsung aja ke chapter 10. Ya, chapter 10. Gimana share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Sir. Sudah ya. Di situ ada chapter 10, di situ ada when I was a child. Kenapa harus begitu dikatakan when I was a child? Ya, when itu ketika. Ini artinya when ini ketika. I apa I? Saya kan? Was Saya. saya was to be a child. Ketika saya masih kecil atau masih anak-anak nih, baby ini ya. We will learn, kita akan mempelajari bahwa kita akan mempelajari to communicate state and events, ya, to communicate states and event, berkomunikasi, menyatakan, dan event, kejadian-kejadian in the past, pada masa lalu, in order to share information with others. Jadi maksudnya kejadian-kejadian pada masa lalu, ya, untuk menginformasikan kepada yang lainnya. Jadi event ini kejadian. Event, kejadian. Beda dengan event. Nah, event itu acara, bisa. Gitu kan? Nah, ini kita lihat. Nah, di sini kamu nggak usah pakai role group aja, nggak usah. Di sini memang perintahnya role group, tapi kita lihat di sini. Nah, ada dialog. Orang itu memperkenalkan diri. Siapa nih? Anggap aja siapa nih? Dan Nah, okay. This is me. Ini saya. When I was a baby. Ketika saya bayi. baik. I was 3.4 kilogram. Saya 3 poin itu koma 4 kilogram and 52 centimeters long dan 52 centimeters long. Long ini apa? Apa itu long? Long. Kalau kamu ngerti apa namanya? Long. Ini long, ini wide. Pada buku itu berarti ini wide, ini long. Apa? Ayo. Long artinya? Panjang. Ya, kalau wide berarti lebar. Gitu. Oke, sekarang now kita lanjut ke materinya. Now I am 50 kilogram. 50 kilogram, 50 kilo. Sekarang saya 50 kilo and 150 cm tall. 100 berarti 100. 150. 50 berarti 5. Berarti 5 apa? 50 cm tall. Tall apa kemarin? Tall. Ayo, tall apa? Tall. Nah, tall. Apa itu tall? Tingginya 150 cm. I was bald. Bald itu apa? Botak. Bald itu botak. Bald. I had no hair. Saya tidak punya rambut. Now I have long hair. Sekarang saya punya rambut yang panjang. Oke. Ham. Ya, Sir. Baca Ham. Ini aja. This is me when I was a baby. Tidak apa-apa Ham. Salah benar urusan belakang Ham. Yo. Yang mana? Nih, this is me when I was a baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I am 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have long hair. Yo, coba. 3, 4. Ham, mulai Ham. Yang mana? Nih. Ini yang this is me. Kelihatan tidak saya screen saya ini? Patah-patah, Sir, suara. Patah-patah?
Sir. Bisa patah-patah. Buruk sinyal. Yo, kalau itu Frenti, jawab Frenti. Sinyalnya jelek, Sir. Masa? Sinyal yang saya apa yang kamu? Oh, yang saya enggak mungkin loh. Nggak, sinyal kami, Sir. Gitu ya. Daniel gimana Halo, Daniel? Sir. Halo. Nanti Danielnya tidur. Mat. Oh, Mat. Tidur. Mat. Mati, sorry. Mat. Sarah. Are you die? Abraham. Mat. You. Siapa yang mau baca nih? I This was is me. there. Yo, Frenti ya. Frenti sampai long aja. Coba yo. 3, 4, mulai. Bisa, Sir. Salah lah. Ya, ada jadi masalah. Salah berurusan belakang. Nama aja belajar. Kita bukan orang Inggris kok. Lanjut. Yo. Malu, ya, Sir. Wajahnya nggak kelihatan kok malu. Ya, coba yuk. Yo. 3, 4. Frenti ya. Ahmad, gimana Ahmad? Baca Ahmad, coba Ahmad. Yes, sir. Oke, mulai Ahmad. He is When This is me when I was a baby. I was there. when I was 3 3.4 4 kilogram. kilogram. Terus? And Terus? 50. Terus? And 50 to 2 centimeters long. centimeters long. Terus? Now I am Now I 50 am. Terus? kilograms and Terus? 150 Centimeter. centimeters tall. I was bald. I had no hair. No, I have long hair. Oke. Dah? Dah. Artinya apa? Nggak tahu, Sir. Sebentar. Saya cari apa ya? Oh, pokoknya tampilannya masih itu ya. Masih apa namanya? Tampilannya masih tampilan buku ya? Ya, Sir. Ya. Oke. Anda. Hmm? Hiduplah kamera kau tuh. Oh, tidak. Ya sama-sama hidup, Pak. Enggak. Apa di kameranya? Ini cuma kita aja yang tahu. Belum mandi. Mandi. Oh, batasan buku. Oke. Hiduplah Nanda kamera kau tuh. Nah, itu deh.
is my first love. Oke, sekarang yang ini apa? Yang tadi nih ya. Saya coba saya screen user yang ini aja. Oke ya. Oke, ini tadi kan? Enggak? Benar. This is me. Ya, this is me. This is ini artinya apa? This is. This is ini artinya apa? This is me. This is berarti ini. Ya. Ini. Ini aku. Nah, ini aku. Ini saya. Saya. Nah, boleh. Kita pakai format ini jadi warna merah. Kelihatan. Ini saya. Terus when Saya masih kecil. ketika. Nah, jadi when Itu nah. ya artinya ketika Masih kecil. saya masih Kecil. ketika saya masih kecil, ketika saya kecil aja langsung, karena kalau masih dia pakai still, kecil lagi kecil. Oke, sekarang kita lihat I was 3.4 kilogram. I was saya Saya 3 3 kilo. ini 3 kan 3 kan? Benar enggak? Ya, Poin itu koma. 4 Oke. Kilogram. gram. Dan Dan 50. 50. 50 kan? Tuh. 52. Berarti 52. Sentimeter panjang. Nah, berarti 50 dan panjang 52 centimeter. Ya. Oke. Sekarang ada kata now di sini. Now, sekarang saya 50 kilogram. Nada. 50 kilogram dan 100. 100 ini berapa? 100. 150 Sentimeter. tall. Berarti tall ini artinya apa tadi? Tinggi kan? Dan tinggi 150 cm. I was bald. Saya botak. Atau gundul boleh. I had no hair. Saya tidak punya Rambut. punya head itu punya, no tidak rambut, tidak punya rambut. Now I have long hair. Nah, sekarang nih ada kalimat yang saya ganti warnanya. Now ini ya. Ini jadi hijau. Satu aja yang hijau ya. Oke. Sekarang gini. Ini saya ada kata was. Benar nggak? Ada kata ini ada kata was. Oke. Ini saya aja dulu. Kira saja dulu. Oke. Sekarang ini ada kata was. Kita pakai. Ini ada kata was. Kemudian sini Master, masuk Master. Ini ada kata am.
Ini ada kata was, ini ada kata have. Ini had. Sekarang, ya, sekarang kita lihat kalau dia di sini perbedaannya. Pernah kamu mendengar yang namanya kalimat berbentuk apa ya? Berbentuk simple past tense. Pernah tidak dengar kalimat simple past tense? Pernah tidak mendengar kalimat berbentuk simple past tense? Dah. Wah, dibahas dari awal ya berarti simple past tense. Apa itu kalimat simple past tense? Ya. Simple past tense itu adalah kejadian yang dilakukan pada waktu lampau. Jadi yang namanya simple past, ya, simple past itu kejadian yang dilakukan pada waktu lampau. Sedangkan kalau yang ini simple present itu kejadiannya sekarang. Sekarang tuh yang mana? Contohnya. Nih, sekarang tinggi saya sekarang tinggi saya 50 kilogram. Berat. Kemudian saya nah kalau misalnya dia ada I was nih now. Ya, ada. Nah, ini. Sekarang saya 50 kg. Nah, ini pakai simple present. Tetapi dia bilang when I was a baby. I was a baby. Berarti kejadiannya sudah lampau. Berarti simple past tense kalau kita buat di sini dia menggunakan to be-nya, bisa dia was, bisa dia were. Apa belum di sini? Kita baru bahas to be, belum bahas simple past-nya. Kalau bahas masalah ini ya, ini saya apa ya? Saya screenshot aja ya. Saya kirim di grup. Screenshot, saya kirim di grup kelas Anda. Oke. Nah, sekarang di WA-nya. Lebih jelasnya ya. Oke. Sekarang kita buat dulu. Simple past tense. Simple past. Sebelum kita ke simple past, kamu harus tahu dulu dengan yang namanya subject pronoun. Subject pronoun pernah saya bahas nggak? Nggak mungkin nggak pernah. Subject pronoun. Subject pronoun terdiri dari apa? Subject pronoun terdiri dari ada I. I. Kemudian you, kemudian they, kemudian he, she, it. Benar tak? Nah, kalau dia sekarang ada di sini yang namanya to be. To be. To be-nya kalau dia I, to be-nya apa?
Kalau present kan am. Kalau ini was. You were. They were. We were. She was. He was. It was. Punya arti? Tidak punya arti. Jadi dia ini tidak punya arti. Nah, tidak punya. Sama juga dengan dia am, is, are. Nah, sama. Tapi pasangannya ini. Paham enggak? Jadi kalau you Dewi dia pakai were, I dia pakai was, she it pakai apa? Was. Pakai was. Nah, wajar. Jadi kalau yang di buku yang kita lihat tadi, yang di buku tadi di sini ya, dia mengatakan I was a baby, emang I to be-nya adalah was. Yang membedakan kenapa harus pakai was bukan pakai am? Karena dia simple past. Simple past sudah lampau. Itu loh maksudnya. Simple past itu sudah lampau. Kenapa dia sudah lampau? Kejadiannya kan sudah terjadi pada waktu apa? Waktu lampau kan? Benar enggak? Nah, kalau dia waktu lampau lah sudah terjadi, misalnya semalam Ilham ngapain semalam? Hah? Tidur. Tidur. Oke. Berarti I was. Kamu di rumah kan semalam? Di rumah apa di mana? Iya. Di rumah lah. Ah, kalau di rumah. Ilham was at home. Sekarang ada nggak beda? Ilham is at home. Kebaca enggak? Kecil, Sir. Kecil? Iya. Kecil tulis sana. Nih. Ilham was at home. Sama Ilham is at home. Apa beda was dengan is? Was. Kalau was lah terjadi kan? Benar nggak? Lah terjadi kan kalau was semalam kan? Kalau is sekarang. Sekarang Ilham di rumah. Di rumah. Di rumah. Nah ini beda. Kalau bisa ditambahkan, orang lah tahu misalnya. Frankie is at home now. Dengan Frankie was at home last night. Itu beda. Beda antara is dengan was. Apa yang bedakan? Now tuh artinya sekarang. Kalau last night dia tadi malam. Frankie di rumah semalam. Nah, inilah yang dikatakan simple past. Kejadiannya sudah terjadi pada waktu yang lampau. Sudah terjadi. Nah, tidak maksudnya. Jadi kejadian yang sudah terjadi dia pakai to be was dengan were. Itu jalan dulu. Paham enggak? Paham. Paham. Kalau saya bilang you gimana? Kalau saya bilang you, kamu tuh to be pakai apa? Kamu. To be-nya pakai apa? Kalau simple past. Tidak kelihatan ya? Hah? Halo. Nah, ini kelihatan enggak? Kelihatan. Lihat. Nah, kelihatan enggak nih? Lihat.
You to be-nya apa? Where? Were. Kalau saya bilang kamu apa? Kamu belajar sekarang. Tidak usah pakai belajar. Kamu sekarang di mana nih? Di rumah kan? Di rumah. Di rumah. Kamu di rumah sekarang. Tapi kalau saya bilang kamu di rumah semalam, apa jadi? Kamu di rumah kemarin. Nah, kamu, you. Di rumah. Was at home. Kemarin. Yesterday. Nah, ini keterangan waktunya ini. Nah, jadi kenapa dia harus pakai was? Karena kejadiannya di sini adalah yesterday. Yesterday itu apa? Kemarin. Nih, kemarin dia penjelasannya di sini kemarin. Jadi you was at home yesterday. Kamu. Jadi keterangan daripada simple past tense ini, simple past yang ada di sini, dia punya keterangan waktu. Kita bilang keterangan waktu. Keterangan waktunya apa? Dia ada yang namanya yesterday, kemarin. Dia ada last, titik-titik. Dia ada titik-titik. Ago. Kalau yesterday ini artinya last ini apa namanya yang lalu atau tadi atau di sini juga bisa artinya sama yang lalu atau tadi. Pokok ciri keterangan waktunya ini. Kalau ada yang seperti ini, itulah namanya simple past. Simple past kejadiannya pasti lampau atau kita sebut dengan sudah terjadi. Paham enggak? Paham. Paham? Oke. Sekarang wajar enggak kalau saya bilang kalau di buku ini ditulis di buku kalian ini tertulis ada kata was, sedangkan yang ini ada kata am. Karena kenapa? Kalau was, ini kan lampau nih. Benar enggak? Kalau dia am, sekarang. Ini ada kata now. Sekarang saya 50 kg. Nah, ini yang sekarang. Kalau dia bilang 3,4 kg, berarti ini. Jelas? Jelas. Jelas. Nah, berarti lah tahu perbedaan antara simple past dengan simple present. Materinya sekarang yang kita bahas adalah simple past tense. Menggunakan to be tanpa kata kerja. Jadi maksudnya simple past tanpa kata kerja. Dia cuma pakai kata benda aja. Simple past menggunakan kata benda. Mau dicatat? Nah, Mau, Sar. Hah? Dicatat dulu. Berarti saya share screen atau apa ya? Oh, saya kirim di grup ya lah. Nah, saya kirim di grup nanti kalian catat, oh. Ya, Sar. Jadi kan lebih enak. Jaringan Ahmad ada, Sar. Hilang ya? Iya, Sar. Ganti Elsa. Nah, sudah saya share di ini ya, di grup ya. Oke, kita lihat dulu. Yelsa masuk. Oke, ada Yelsa. Amin Yelsa. Sampai jam berapa materi saya? Jangan banyak-banyaknya dan lama-lama kasihan. Kasihan ini. Tapi kuota ke Kemendikbud bisa pakai Zoom kan? Kan pakai kuota ke Kemendikbud enggak? Enggak. Enggak. Dapat. Enggak dapat. Aslinya pakai Google Classroom apa pakai ini? Pakai nih. Pakai ini, yakin? Ya, berarti Yakin. kita pakai ini untuk next selanjutnya selama 10 hari ke depan ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Ini saya hapus ya. Anggap selesai. Oke, Sar.
Oke, saya hapus. Nanti kamu catat aja di buku catatannya. Kita hapus. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini apa ya? Oke. Sekarang simple past. Simple past dibagi menjadi 2. Ya. Jadi simple past dibagi menjadi 2. Cara sini aja deh. Secara nominal itu dalam kurung dia pakai yang namanya tubi. Tubinya apa? Tubinya dia pakai tubi. Dia pakai was dan dia pakai word. Saya jelaskan. Terus ini pakai yang dipakai subjeknya I, she, he, it. Kalau ini word, you, they, me. Nah, contoh misalnya subjek, rumusnya subjek ditambahkan dengan to be. Oh, for example, ya. Ini rumusnya ya. Sebagai contoh, misalnya dia seorang perawat. She was a nurse. She was a nurse. Kelihatan enggak? Kecil, Sir. Oke, tapi besari. Oke. Nah, kelihatan enggak? Lihat. Oke. She was a nurse. Apalagi contohnya? Misalnya di sini pakai they. Mereka di sebuah pasar. They were at the market. Nah, mereka di pasar. Dia pakai to be word. Ini pakai to be was. Wah, kondisi saya yang tidak stabil. Oke. Nah, itulah perbedaannya. Nanti ya, ada yang namanya simple past yang pakai secara verbal. Saya jelasin secara verbal. Secara verbal. Secara verbal itu dia pakai kata kerja. Kata kerjanya keberapa? Nah, berarti dia pakai kata kerja kedua. Dia pakai kata kerja kedua. Kalau kata kerja pertama, contoh, kata kerja pertama dari kata kerja pertama daripada pergi apa artinya? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris pergi apa? Halo. Halo. Hai. Hai. Kata kerja pergi apa bahasa Inggrisnya? Ham. Siapa? Berhenti sih. Kata kerja pergi. Pergi bahasa Inggrisnya go. Kalian sekarang sedang belajar. Benar? Terus melihat. Ini kata kerja semua ini. Nah, sekarang ini baru kata kerja pertama. Ini baru kata kerja pertama. Kata kerja pertama ini. Bisa hapus. Ini kata kerja pertama. Soalnya yang kata kerja keduanya, sorry.
Nah, ini kata kerja pertama. Go, study. Tapi kalau kata kerja kedua, dia udah berubah. Go jadi artinya apa? When. Study. Study. See. So. Inilah yang jadi namanya kata kerja kedua. Atau dengan verb one, kalian ini verb two. Kalian ini verb two. Ini verb two ini. Yang ini verb two. Lihat enggak? Nah, ini verb two. Gimana kamu cara nyarinya? Ini kata kerja when, so. Ini kata kerja yang tidak beraturan nih. Kalau ini yang tidak beraturan. Ini namanya, dua ini namanya irregular verb. Karena kalau tidak salah saya bahas ya, regular dan irregular verb. Pernah ada? Belum, Sir. Belum ya? Regular verb. Kamu punya kamus di rumah? Punya. Kalau punya kamus di rumah, kamu cari di kamus, ya, di sini, itu ada, kalau dalam kamus itu ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah kamus. Di situ banyak sekali kata kerja regular dan irregular verb. Kalau saya lihat di sini misalnya regular dan irregular verb. Irregular verb ya. Kelihatan enggak mata ininya? Saya. Nah, ini kata kerja yang tidak beraturan. Kelihatan enggak? Halo? Lihat. Kelihatan ya? Nah, ini ya. Ini kata kerja yang tidak beraturan. Jadi irregular verb. Irregular verb itu yang ini. Nih. Bring, blow, meniupkan, blew, meniup, break, rusak, pecah, broken. Nah, yang dipakai yang ini, tengah ini, kata kerja kedua ini. Inilah yang digunakan dalam bentuk kalimat simple past tense secara verbal. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya, saya bikin contohnya ya. Dia ada namanya ada subjek diikuti dengan verb 2. Kalau kalian positifnya verb 2, kata kerja kedua. Verb 2, kata kerja kedua. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Sebagai contoh. Contohnya ini. Kalian sedang apa sekarang? Kalian belajar ya? Semalam kalian tidur. Tadi Ilham bilang Ilham tidur. Ilham. Tadi semalam dia bilang tidur. Tidur semalam. Ilham slept last night. Ilham slept last night. Ilham slept last night. Nih. Kelihatan? Nih. Ilham slept last night. Kenapa harus slept? Tidur. Kenapa bukan sleep? Sleep. Karena dia kata kerja kedua. Ini kedua. Kata kerja kedua. Kenapa ini kata kerja kedua dibilang kata kerja kedua? Kita lihat. Karena dalam rumusnya subjek ditambahkan kata kerja kedua karena dia secara verbal dalam bentuk apa? Dalam bentuk simple past tense. Bukan dia pakai sleep, tapi dia pakai slept. Coba kamu ada kata sleep, slept. Yang ini pertamanya. Kalau kamu lihat di kamus, sekarang
Arti wear ini apa? Kelihatan nggak yang ini? Wear. Nah, wear. Wear itu artinya apa? Memakai. Benar nggak? Renti memakai baju kemarin. Mau pakai wear atau pakai wore? Pakai wear atau pakai wore? Wore. Karena inilah kata kerja kedua dipakai untuk simple past tense. Kita lihat. Kita lihat di sini. Berarti di sini satu lagi kita buat contohnya. Renti wore. Sini renting wore clothes yesterday. Renty wore a clothes yesterday. Wore artinya memakai pakaian kemarin. Ini keterangan waktunya. Inilah yang disebut dengan yang namanya kata kerja kedua yang digunakan dalam bentuk simple past tense. Jadi simple past tense itu seperti ini. Kalau dia secara verbal nominalnya dia pakai to be, was atau were, tapi kalau ini dia pakai kata kerja yang kata kerja ke Ya. Paham enggak? Ada pertanyaan? Kalau nanya silakan. Sir, bingung mana cara? Kalau pakai not cemana? Nah, serah. Yang tanyakan enggak? Ayo. Tanyakan enggak? Ada mama enggak situ? Saya lagi Zoom sama anak-anak nih. Ini Oma. Yelsa, suaranya mana Yelsa? Halo. Ilham. Siapa? Ahmad menghilang ya? Jaringannya enggak besar. Oke. Ada pertanyaan enggak sejauh ini? Materi saya yang tadi. Menghilang dari bumi. Ada pertanyaan enggak? Jelas ya? Jelas kan? Jelas. Tugasnya, saya kasih tugas ya. Atau kamu buat di kolom, enggak usah lah, di kolom chat. Gini aja, saya kasih ini ya. Saya buat form. Tolong kamu buat satu kalimat aja. Oke? Buat satu kalimat. Buat kalimat. Example. Hah? Yang mana? Dicetak dulu dia. Oh, cetak di sini. Dicetak yang di situ, yang ada dekat AC itu. Share screen ya, share screen ya. Oke. Make a sentence, simple past tense. Oke ya. Baca dah. Nah, jadi kamu itu saya minta bikin satu. Jadi dia secara verbal ya. Secara nominal aja satu. Nah, satu lagi. Secara verbal. Terserah kamu mau bikinnya seperti apa. Yang penting dia
Kalau secara verbal nominal dia pakai to be, ya. Sir, boleh nggak pakai was atau were? Terserah. Dia nggak pakai. Kalau yang mau pakai was, mau pakai were, terserah. Ya. Kemudian yang ini kalau secara verbal dia pakai kata kerja kedua. Paham ya? Ini poinnya kita pakai poin-poin aja deh. Nggak usah pakai poin-poin. Oh. Oke, jelas nggak? Jadi kamu jawabnya cukup 2 kalimat, ya. Ini satu ini 50, satu ini 50. 2 soal aja. Jadi kamu buat kalimat satu secara nominal pakai to be, yang satunya secara verbal pakai kata kerja. Kalimatnya kalimat positif aja. Oh enggak, yang di sini. Ya, seperti ini ya. Buat 2 ya. Paham? Nah, satu modelnya kayak gini. Nih, modelnya kayak gini. Ya. Nah, yang satu modelnya seperti ini. Ini secara nominal. Nah, yang ini secara verbal. Sesuaikan aja dengan apa yang kamu yang kamu lakukan kemarin. Ataupun yang sudah kamu lakukan tadi pagi, ya sudah terjadi gitu kan. Gitu. Nanti saya kirim link ini. Saya kirim jawabannya. Saya kirim di ini aja ya. Saya kirim kuisnya. Bisa dikerjakan sekarang atau enggak? Atau nanti aja. Kamu catat aja ya linknya ya. Saya kirim di, mau kirim di kolom chat atau kolom chat yang di sini atau di grup WhatsApp. Linknya. Mau saya kirim di grup WhatsApp atau di chat forum ini, Zoom meeting. Yang Zoom meeting sudah saya kirim. Tinggal kamu kerjakan aja. Atau mau pakai ini di grup WhatsApp aja ya. Halo. Grup Jaser. Grup WhatsApp ya. Oke. Ya udah saya kirim. Mungkin itu aja. Saya tunggu jawabannya. Sampai dengan materi berikutnya hari apa ya, kita ada materi lagi. Kemarin ketemu aja hari Senin ya. Nah, Senin. ya, sampai dengan hari Senin ya. Sampai dengan hari Senin. Oke. Jauh ini tidak ada pertanyaan ya. Semangat walaupun tetap belajar di rumah ya. Itu saja informasi dari saya mengenai materi kita hari ini, simple past tense. Ya, simple past tense baik secara verbal atau secara nominal. Jadi materi kita baru sampai sini. Ya, baru sampai halaman 142. Materi kita baru sampai halaman 142. Ya, baru sampai sini. Halaman 142. Yang penting kalian kenal dulu, oh kalimat simple past itu seperti ini. Bentuk kata kerjanya yang pakai verbalnya seperti ini. Jangan sampai kamu itu tidak tahu. Itu aja. Oke, sebelum kita bahas ke yang lain-lainnya. Yang penting kamu tahu bentuk simple past itu seperti itu. Oke, terima kasih atas kalian sudah bergabung di sini, di mana di grup di Zoom meeting kita kali ini, dan mungkin untuk yang materi-materi berikutnya kita bisa bergabung kembali
Dan semoga teman-teman kamu yang lain yang berhalangan untuk hadir di Zoom meeting hari ini bisa ini ya, bisa hadir nantinya di pertemuan kita yang berikutnya. Ya, ini saya screenshot saya sebagai bukti fisik absen kalian hari ini ya. Berarti yang masuk hari ini untuk materi pelajaran saya itu ada Fenty, Ilham, Yelsa, sama Ahmad Daniel. Walaupun Yelsa tidak ada suaranya. Suaranya kemana? Menghilang suaranya. Menghilang dari bumi. Oke. Maybe that's all for today. Ya, kalau kalian mau berbincang-bincang silakan, masih saya buka di sini. Tapi kalau tidak, langsung saya tutup. Saya tutup aja ya. Yes, sir. Bisa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next Zoom meeting. Good morning. Ya, afternoon. Happy fasting, selamat berpuasa. See ya. Bye. Bye.